Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas Polkadot, koin yang sedang naik daun akhir-akhir ini dan banyak dibahas karena memiliki teknologi yang digadang-gadang sebagai Bitcoin 3.0 atau Bitcoin generasi ketiga ya. Yang pertama itu Bitcoin, yang kedua itu adalah Ethereum, dan yang ketiga itu Polkadot atau Cardano. Nah sekarang kita bahas secara singkat saja biar kalian nggak pusing ya, tapi intinya saya ingin memberikan gambaran apa sih Polkadot itu. Jadi intinya Polkadot itu adalah satu protokol kripto yang memiliki kemampuan utama untuk menghubungkan kripto. Jadi agar Bitcoin bisa berhubungan dengan Ethereum, Ethereum bisa berhubungan dengan Doge, berhubungan dengan Cardano, agar bisa berhubungan atau berkomunikasi. Dan komunikasi ini bukan cuman sekedar tukar-menukar koin atau token saja ya, tapi komunikasi secara data. Itu yang bikin Polkadot itu beda dan revolusioner. Memungkinkan cross blockchain atau blockchain yang berbeda untuk transfer data dan juga aset, bukan cuma token. Kalau cuma bertukar-menukar token udah ada Uniswap atau SushiSwap, tapi kalau Polkadot ini beda karena dia bukan cuma tukar-menukar token tapi juga tukar-menukar data atau aset. Artinya bisa berkomunikasi secara timbal balik, dan itu hebat sekali ya. Ini pertama kali di dunia kripto, ketika ada kripto yang biasanya dioperasikan secara terpisah. Biasanya Bitcoin itu nggak bisa berkomunikasi dengan Ethereum, juga sebaliknya, tapi dengan Polkadot itu memungkinkan untuk bisa melakukan komunikasi antara dua kripto yang berbeda. Kelebihan kedua Polkadot itu adalah Economic Transactional Scalability, dan tentunya itu juga bagus juga. Scalability itu penting, yaitu penggunaan dalam jumlah yang sangat besar, yang sekarang ini juga menjadi masalah utama dari Bitcoin karena lamanya waktu transaksi oleh Bitcoin, sehingga Bitcoin itu secara scalability itu kurang bagus. Tapi dengan adanya Polkadot itu bisa dibuatkan protokol agar waktu transaksi itu menjadi lebih cepat. Artinya Polkadot itu membantu semua kripto untuk menjadi lebih baik, dan tentunya akan membuat blockchain yang lain bisa lebih berinovasi ya ketika bisa terhubung satu sama lain. Dan ini juga kelebihan yang jarang ada di kripto yang lain, itu forkless dan future proof. Polkadot itu bisa di-upgrade tanpa melakukan hard forks atau pemecahan keras. Hard fork itu seperti Ethereum di-upgrade sehingga menjadi Ethereum yang baru, sedangkan hard forknya atau pecahannya itu adalah Ethereum Classic. Begitu juga dengan Bitcoin. Ketika Bitcoin itu memiliki masalah dengan scalability ini tadi, maka para developer berusaha untuk memecahkan masalah itu, tapi tidak bisa secara mudahnya di-upgrade seperti itu ya protokol dari Bitcoin itu, dan akhirnya terpaksa dipecah menjadi fork yang baru, yaitu Bitcoin Cash, yang transaksinya menjadi lebih cepat, tapi juga keamanannya tidak seaman Bitcoin yang klasik. Jadi ada Bitcoin Cash itu adalah hard fork, ada juga Ethereum dan Ethereum Classic itu juga hard fork, tapi Polkadot ini beda karena Polkadot itu bisa di-upgrade tanpa menjadi hard fork, atau nggak perlu ada cabang yang beda yang pecah, tapi benar-benar bisa upgrade secara simultaneously, secara langsung dan mudah. Itu kelebihan yang sangat luar biasa menurut saya. Ini jarang sekali ada di kripto-kripto yang lain. Dan ini tentunya dengan kemampuan untuk upgrade tanpa fork itu meningkatkan kemampuan dari Polkadot untuk beradaptasi dan mengupgrade dirinya sendiri ketika ada teknologi yang baru yang memungkinkan. Karena kita tahu teknologi berkembang sangat cepat ya, sehingga memang blockchain juga perlu beradaptasi, dan ternyata Polkadot itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi jauh lebih baik daripada kripto-kripto yang lainnya. Kalau security tentu saja wajib ya, semua kripto kebanyakan fokus pada security juga. User driven network governance juga bagus sekali karena pemegang koin dari Polkadot itu juga memiliki kemampuan untuk voting, jadi bisa melakukan usulan untuk pengembangan Polkadot ke depannya. Inti utama dari Polkadot ini, tapi kalau ingin digali lebih jauh lagi juga ada lebih teknis lagi seperti relay chain, parad thread and bridges. Intinya Polkadot itu adalah sistem yang sangat bagus yang memungkinkan untuk blockchain lain atau kripto lain untuk berkomunikasi dengan kripto lainnya. Itu sangat revolusioner menurut saya. Sekarang kita lihat, menurut Coin Market Cap, Polkadot itu sekarang berada di urutan ke-9 market capitalnya, dan itu tergolong sangat besar ya. Artinya Polkadot itu sudah sangat settle dengan market capital sebesar 253 triliun rupiah, atau kalau dolar itu sebesar
18 miliar 68 juta dolar. Itu besar sekali, meskipun juga tentunya masih bisa berkembang dengan sangat pesat ya, karena market capital dari Bitcoin itu adalah sekitar 700 miliar dolar. Jadi ini 18 ke 700 masih sangat besar sekali peluang dari Polkadot untuk berkembang. Polkadot memiliki jumlah koin yang beredar sekarang itu adalah 940 juta koin, dengan supply totalnya adalah 1 miliar 75 juta koin, dan supply total ini adalah supply yang sekarang sudah ada ya, sekarang sudah diciptakan. Jadi ada yang namanya circulating supply atau koin yang sekarang beredar di pasaran, dengan supply total atau koin yang sampai sekarang sudah diciptakan ya. Yang ini sedang beredar atau bisa diperjualbelikan. Yang ini adalah koin yang sudah pernah diciptakan atau dibikin, yang mungkin sebagiannya di lock atau di burn sehingga tidak beredar di pasaran. Tapi Polkadot itu menurut situs CoinMarketCap tidak memiliki supply maksimum atau batas maksimal dari koin yang nantinya akan diciptakan. Bitcoin itu memiliki supply maksimumnya 21 juta ya di sini. Tapi circulating supply dan supply total yang diciptakan itu sama, yaitu sekitar 18 juta. Artinya masih ada selisih sekitar 3 juta koin yang masih bisa diciptakan. Nah, kalau Polkadot itu supply yang beredar sekarang 940 juta, supply yang sudah diciptakan sebesar 1 miliar koin, sedangkan batas maksimal token yang nantinya akan diciptakan itu tidak ada ya, bisa dibuat tanpa ada batasan ya menurut situs CoinMarketCap. Makanya ketika kita melihat satu koin atau token yang tidak memiliki batas maksimum seperti ini, pastikan token tersebut memiliki kegunaan yang sangat kuat sobat investor, baru kita bisa men-staking tokennya untuk jangka waktu yang lama. Seperti Ethereum itu juga bagus, dan saya lihat Polkadot itu juga memiliki kegunaan yang sangat revolusioner, bagus sekali dan sangat dibutuhkan di dunia blockchain. Makanya bagi sobat investor yang ingin memiliki Polkadot, mungkin bisa di stake dalam jangka waktu yang lama meskipun tidak memiliki jumlah maksimum ya. Sebagai catatan, saya sekarang belum memiliki Polkadot, tapi bukan berarti saya nggak suka Polkadot ya. Saya sangat suka sekali dengan Polkadot, tapi nggak mungkin juga semua koin yang saya suka saya stake kan, bisa banyak sekali portofolio saya nantinya. Tapi bisa jadi kedepannya saya akan membeli Polkadot dan men-stake dengan menukar koin lain di portofolio saya yang sudah saya miliki. Sedangkan untuk harga sendiri sekarang sedang sangat bearish ya, kita lihat dari 1 bulan terakhir ini turun cukup dalam, dengan harga sekarang diperdagangkan di harga Rp268.000 atau turun 17% hari ini. Cukup dalam ya, hari ini turun sampai 17% sobat investor, hati-hati. Dengan harga tertinggi yang pernah dicapai oleh Polkadot itu sebesar Rp713.000. Jadi pernah sampai Rp713.000, padahal sekarang harganya hanya Rp267.000, artinya sudah turun sebesar 62,72% ya. Ini harga tertingginya pernah dicapai di tanggal 15 Mei tahun 2021 atau 9 hari yang lalu, yang artinya sekarang sedang terjun bebas ya sobat investor. Hanya dalam 9 hari Polkadot sudah kehilangan market capitalnya sebesar 62,72%. Itu banyak sekali dalam 9 hari. Sedangkan harga terendahnya yang pernah dicapai oleh Polkadot itu di harga Rp38.656 atau sudah naik sebesar 587%. Ini belum terlalu banyak menurut saya, baru 587% saja atau sekitar 9 bulan yang lalu. Kita lihat secara all data di CoinMarketCap itu berarti Polkadot baru diperdagangkan di pasaran itu tanggal 20 Agustus tahun 2020, yang artinya belum ada 1 tahun ya, masih sangat baru, tapi sudah berhasil merebut hati para investor sampai berhasil naik ke peringkat 9. Yang artinya masih sangat bagus sekali jika sobat investor ingin men-stake atau meng-hold Polkadot dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu masih bagus karena masih tergolong baru ya Polkadot ini, dan kemungkinan berkembangnya juga masih sangat besar. Ini udah turun nih, kita lihat turun sangat dalam ya. Nah, kita lihat dari histori harganya dalam 1 hari ini udah turun sebesar 17,1%. Itu dalam sekali menurut saya. Dalam 7 hari sudah turun sampai 56,8%. Wow, luar biasa. Dalam 14 hari turun sebesar 54,5%. Dalam 30 hari turun sebesar 43,3%, dan dalam 1 tahun masih belum ada data karena Polkadot usianya belum 1 tahun sobat investor. Next kita lihat dari pergerakan chartnya. Kita lihat chart harian dulu nih di situs toko kripto. Kita ganti ke harian, hari. Pastikan
Kita hidupkan terangannya dan kita buka. Ini adalah chart harian dari Polkadot dan terlihat di sini ya, menurut tren harian sedang bearish sangat tajam ke bawah, meskipun ini ada sedikit candle hijau yang artinya di tanggal 24 atau hari ini ya, hari ini masih dalam kondisi sedikit naik untuk dalam chart harian. Tapi menurut saya jangan masuk dulu sobat investor karena tekanan jualnya terlalu besar. Nih kita lihat nih, volume jualnya sangat besar sekali ya, dalam 3 hari berturut-turut dapat volume jual yang sangat besar, jauh lebih besar daripada volume jual beli rata-ratanya dalam beberapa hari ini. Volume jualnya sangat tinggi sekali, yang artinya hati-hati sekali, jangan masuk dulu karena kita lihat nih MA5 nya masih turun sangat tajam, masih jauh di bawah MA30 apalagi MA60, artinya tekanan jual itu masih sangat tajam. Next kita lihat chart jam. Chart per jam ya, kita ganti per jam, terus kita buka lagi. Nah, ini adalah chart per jam dari Polkadot. Sama saja, tren jualnya masih sangat dalam, meskipun sekarang ini dari chart per jam udah mulai ada tanda-tanda rebound, tapi ini secara per jam ya sobat investor. Tapi kalau untuk jangka panjang, kita harus lihat lagi secara chart harian yang ternyata masih sangat bearish sekali. Jadi kemungkinan besar menurut saya bisa saja ini setelah nanti MA5-nya menyentuh MA30 atau MA60 akan kembali dibanting lagi oleh bandar ya. Retail itu kan bertarung dengan bandar. Kalau kita ingin trading ya, kalau kita trading itu bertarung dengan bandar, dan historinya menunjukkan bahwa ketika, ini dalam beberapa hari terakhir, ketika MA5 udah mendekati MA60 dan banyak investor udah mulai membeli, itu langsung diturunin lagi, dinaikin lagi, menyentuh MA60, diturunin lagi sangat dalam, dan dinaikin lagi, hampir menyentuh MA60 ini lagi, MA5-nya kemudian diturunkan lagi, gitu aja terus sobat investor. Jadi kemungkinan kalau untuk di sini juga bisa aja ketika nanti candlenya udah menyentuh MA30 atau MA60 bisa saja akan dibanting lagi. Kalau sekarang lebih baik menunggu dulu, memastikan tanda-tanda rebound atau menunggu ketika ada volume beli yang cukup besar ya dalam 2 atau 3 hari berturut-turut. Kalau sekarang menurut saya jangan masuk dulu karena termasuk dalam kategori menadahi pisau jatuh. Oke, itu saja pendapat saya tentang Polkadot. Bagaimana pendapat kalian sobat investor? Tuliskan di kolom komentar ya. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin apa atau token apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Tetap lakukan penelitian menyeluruh sebelum kalian melakukan keputusan finansial apapun. Cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.